Hai, nama saya Axel dari jurusan Bisnis Hotel Manajemen angkatan 2023. Alasan saya memilih untuk berkuliah di BINUS Bekasi karena kampusnya yang lebih difokuskan dalam bisnis dan servis, sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai, yaitu terjun langsung ke dunia servis. Ditambah dengan program dan fasilitas yang memumpuni, salah satunya adalah FYP. FYP adalah first year program di mana para mahasiswa didampingi dan dibimbing oleh para senior selama 1 tahun untuk melalui program pengenalan lingkungan baru. Halo, perkenalkan, namaku Vena. Aku dari jurusan Bisnis Manajemen angkatan 2021. Semenjak kuliah di BINUS University, aku merasa bahwa pandanganku terhadap dunia telah terbuka. Dengan didukung oleh dosen yang berwawasan luas, BINUS University juga menyediakan kami fasilitas serta program unggulan 3+1. Sebagai mahasiswa mengikuti program tersebut, aku kuliah selama 3 tahun dan kemudian disusul dengan terjun langsung ke dunia industri selama 1 tahun. Dalam program tersebut, kami dibimbing untuk menjadi entrepreneur atau bekerja di perusahaan multinasional company. Sehingga selama kami kuliah, kami dibekali dengan ilmu yang tidak terbatas. Kenalkan, saya Seven Prichandra. Saat ini saya sebagai Deputy Campus Director di bidang Academic and Student Development untuk Kampus BINUS at Bekasi. Program-program yang ditawarkan di Kampus BINUS Bekasi semuanya sudah memiliki akreditasi nasional dan juga ada beberapa program yang sudah memiliki akreditasi internasional. Adapun beberapa mahasiswa kami rutin mengikuti berbagai kompetisi skala nasional maupun internasional. Dan dari kompetisi itulah ya beberapa mahasiswa kami pun memiliki prestasi. Halo semua, perkenalkan, saya Edward dari jurusan Business Information Technology angkatan 2024. BINUS Bekasi hadir sebagai solusi yang tepat khususnya untuk saya, mahasiswa yang membutuhkan pendidikan di bidang bisnis dan service. So, buat kalian yang ingin menempuh pendidikan di bidang bisnis dan service serta berskala internasional, udah ada nih jawabannya. Di mana lagi kalau bukan di BINUS Bekasi? Tunggu apa lagi? Aku tunggu kamu jadi the next BINUSian. New normal, selangkah lebih maju yang diambil oleh umat manusia dalam perjuangan melawan COVID-19. Di Indonesia, new normal ini dilakukan dengan tujuan memperkuat sisi kesehatan dan juga ekonomi negara. Juru bicara penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto pernah mengatakan bahwa masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal. Namun, apakah kita sudah produktif selama masa new normal ini? Okay, let me tell you a quick story. So this video idea actually started saat gue ngeliat poster lomba konten kreatif dengan tema mengisi masa new normal. Gue suka idenya dan tanpa pikir panjang gue langsung daftar lomba ini. Dan tiba-tiba gue kepikiran, emangnya apa yang udah gue lakuin selama masa new normal? And I was like, pasti ada beberapa hal menarik yang gue lakukan dan bisa gue bahas. Tapi setelah mikir berjam-jam, gue menyadari selama masa new normal ini, kerjaan gue tuh cuma bangun, sekolah, makan, Netflix, mandi. Enggak, gue jarang mandi. Abis itu gue tidur. Realizing rutinitas gue buruk banget, gue mikir, gue harus berubah dan membuat rutinitas gue menjadi lebih baik. Dan tiba-tiba gue kepikiran, daripada nyeritain apa yang telah gue lakukan selama new normal, kenapa gak gue menceritakan apa yang akan gue lakukan to create my own new normal? So, hi guys, this is my first day of me trying to live my own new normal. Harusnya nggak begini, harusnya tuh gue bangun jam 5
supaya bisa melakukan banyak kegiatan lebih pagi, lebih awal. Tapi ternyata susah banget buat bangun pagi, apalagi gue selama beberapa bulan terakhir ini gue tidur selalu di atas jam 12, and then gue bangun tuh selalu di atas jam 7. Ya tapi walaupun begitu tetap harus dilanjutin karena gue nggak bisa mundur-mundur lagi, dikejar deadline juga. So yeah, this is day one. So ya, gue udah mandi. Menurut gue itu suatu kemajuan besar karena gue bisa mandi pagi. Dan gue juga udah masak, abis itu gue udah makan pagi atau makan siang ya. Nah, salah satu alasan kenapa gue harus bangun lebih pagi karena biasanya kan gue bangun siang, otomatis gue nggak sarapan. Kalau misalnya gue bangun pagi, otomatis gue bisa sarapan dulu kan. Kebetulan aja hari ini tuh lagi libur, jadi gue bisa sarapan kapan aja. Dan gue tadi sarapan sekitar jam di bawah jam 12, jadi gak siang-siang amat. Oh ya, di video ini kan gue nge-schedulein semua hal yang harus gue lakukan di hari ini juga. Schedule yang gue buat tuh tipenya bukan kayak lu harus ngerjain sesuatu di jam itu juga, di menit itu juga, di detik itu juga. Jadi schedule yang gue buat tuh lebih ke sekedar reminder aja lu harus ngapain di hari itu. Kenapa gue nggak buat strict? Karena gue sadar time management gue itu buruk banget. Jadi kalau misalnya gue paksain gue harus ngelakuin hal itu juga di jam itu juga, otomatis videonya nggak bakal berjalan dengan lancar karena bakal hancur banget. So yeah, ini basically hal nyata pertama yang gue lakukan di hari ini, yaitu beresin kamar gue. Kamar gue tuh bener-bener berantakan banget. Bener-bener kayak gue bahkan udah nggak tahu mulai dari mana karena kayak udah berantakan banget. Gue awalnya mikir beresin kamar tuh bakal gampang, tapi ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Kayak gue harus research dulu buat beresin kamar tuh yang bener itu di mana. So ya, ini selesai. Ya, tapi masih ini bener-bener jauh banget di luar prediksi gue nggak nyangka kalau misalnya beresin lemari doang itu bisa sekitar 3 jaman lebih. Mungkin gara-gara faktor gue orang yang labil, jadi misah-misahin baju tuh menurut gue tuh susah banget karena tiap baju tuh punya nilai-nilainya sendiri. Akhirnya barang-barang di kamar gue yang lain yang masih berantakan tuh nggak ada yang kesentuh sama sekali. Gue bener-bener cuma beresin lemari doang selama berjam-jam. Kayaknya sih nggak bakal gue lanjutin sampai malam ini, karena gue mikirnya mendingan lanjut aja ke day itu. Jadi day itu tuh walaupun ada hal lain yang harus gue lakukan di day itu, tetap aja gue harus beresin kamar gue pokoknya sampai tuntas lah. Yang susah tuh sebenarnya komit gitu. Soalnya tadi pas di tengah-tengah beresin lemari aja gue kayak mikir udahlah biarin aja lemarinya gitu kan, gak bakal ada yang lihat juga. Cuma gue tetap mau komit, gue bener-bener harus produktif, bukan cuma di video ini doang tapi beneran di kehidupan gue juga gitu loh. Ya walaupun susah tetap harus dijalanin, harus komit gitu loh. Berarti karena beresin kamar dilanjut besok, berarti hari ini tuh tinggal baca buku, abis itu gue tidur. So ya, buat malam ini gue bakal baca buku Y yang hukum. Emang komik sih, cuma kalau misalnya bukunya ada yang bisa dipelajarin, kenapa enggak kan? Lagi pula buku Y menurut gue itu mengedukasi banget. Gue dari kecil emang udah suka baca buku ini. Pokoknya banyak deh buku Y. Nah ini belum gue baca.
siapa tahu ada yang bisa gue ngajarin ya. Hai guys, day 2. Menurut gue ini agak aneh karena gue udah lama banget gak bangun sepagi ini, sekitar jam 5an nih. Seger tapi di sisi lain tuh kayak capek gitu. Jujur gue masih ngantuk banget karena gue harusnya itu tidur di bawah jam 12 pokoknya. Rencana sih jam 9, tapi menurut gue jam 9 itu tuh terlalu ambisius menurut gue. Karena gue biasa tuh tidur jam 1, jam 2 gitu. Terus kemarin tuh gue tidur jam 12 lebih dikit gitu. Jadi kayak merasa masih kurang cukup gitu tidurnya. Tapi kemajuan lah, seenggaknya tidurnya nggak jam 1, jam 2 gitu. Kalau menurut schedule harusnya gue lagi olahraga, tapi gue memutuskan ke olahraga karena gue merasa jam tidur gue kurang buat olahraga pagi. Gue mikirnya agak nggak sehat gitu kalau misalnya jam tidur gue kurang, apalagi gue tidurnya di atas jam 12, abis itu gue olahraga pagi. Agak nggak nyaman aja gitu menurut gue. Nggak tahu sehat atau enggak, tapi menurut gue nggak nyaman aja kalau olahraganya tidur gue kurang tuh nggak nyaman banget. Kayak rasanya nggak enak gitu. Waktu olahraga yang gue nggak pakai ini, gue pakai buat free time aja. Lihat-lihat ada apa kemarin yang mungkin gue lewatin karena gue terlalu sibuk beres-beres. Oke, gue udah mandi, gue udah makan, pokoknya udah lengkap semuanya. Menurut gue bangun pagi tuh bener-bener berpengaruh banget sama aktivitas gue. Gue ngerasa jadi lebih segar, gue ngerasa lebih produktif. Gue tahu kemarin gue ngomong kalau misalnya gue hari ini bakal ngelanjutin beresin kamar. Ya, tapi karena ternyata ada tugas yang belum gue kerjain dan harus gue kerjain hari ini karena deadline-nya besok, makanya hari ini gue bakal ngerjain tugas dulu baru ngeberesin kamar. Gue nggak tahu gue bakal ngeberesin kamar hari ini atau enggak karena takutnya gue ngerjain ini sampai malam. Tapi kalau misalnya kemalaman berarti gue lanjutin besok. Harusnya besok. Berarti gue sekarang harus ngerjain tugas supaya bisa ngelakuin hal-hal yang lain yang gue mau. So ya. Baru aja selesai ngerjain tugas gue dan ini udah cukup malam menurut gue. Karena itu gue memutuskan buat beresin kamarnya besok aja. Soalnya kalau misalnya malam ini terlalu maksa gitu menurut gue. Semoga besok gue beneran bisa beresin kamar. Gue udah ngobrol banget. Sekarang gue harus ngedit videonya. Pokoknya selesai ini gue bakal langsung break. Gue bakal langsung nonton Haikyuu. Karena gue baru-baru ini mulai nonton Haikyuu dan menurut gue Haikyuu seru banget, bener-bener seru banget. Menurut gue yang paling penting kalau misalnya lu mau produktif itu lu harus bisa menyeimbangkan antara kerja lu dan istirahat lu. Jadi nggak harus kayak kerja terus gitu. Lu harus menyeimbangkan antara kerja dan istirahat lu. Karena kalau misalnya lu kerja terus menerus, lu bakal cepet jenuh dan ketika lu udah jenuh, lu bakal susah banget buat balik ke produktif lagi. Nah makanya gimana caranya lu bisa maintain produktif lu sebisa mungkin dan gak jenuh gitu loh. Menurut gua sih dengan banyak refreshing, banyak break, istirahat yang cukup. Refreshingnya terserah mau nonton, mau apa, yang penting jangan sampai jenuh gitu loh. Kalau gua sih biasanya dengan nonton atau main gitu. Yang penting istirahat sama kerja tuh seimbang. Gue bener-bener gak paham kenapa tiap gue mau beresin kamar selalu ada halangan. Kemarin gue gak bisa beresin kamar gue gara-gara tugas. Sekarang gue harus menunda beresin kamar gara-gara gue lagi ikut webinar. Gue gak salahin webinarnya sih, emang salah gue karena gue lupa kalau misalnya hari ini itu gue ada webinar. Gue harus ikut webinar dulu baru bisa beresin kamar. Mana nih di sini enggak sih? Itu sinyal tuh jelek ya guys? Iya. Boleh gitu. Terus ya di departemennya juga very clinical. Jadi teman-teman aku ada yang ngambil yang sendiri itu sama, cuman kali aku nggak bisa itu
gue bener-bener gak tahan banget pengen beresin kamar gue, karena gue takutnya gue omdo, abis itu gue gak jadi beresin kamar gue lagi, abis itu besok-besok lagi. Sebenarnya bisa besok, cuma masalahnya videonya keluarnya besok, harus keluar besok, jadi gak bisa besok, harus hari ini gue beresin kamar gue, harus hari ini. Dan gue memutuskan gue harus beresin kamar gue sekarang, walaupun gue lagi webinar. No offense, webinarnya bener-bener bagus banget, gue bener-bener menikmati webinarnya. Topiknya juga seru, gue menikmati pokoknya. Tapi ya gitu. Jadi kemungkinan gue bakal beresin kamar gue sambil dengerin webinarnya, jadi kayak ala-ala podcast gitu. Ya pokoknya gue harus beresin kamar gue sekarang. Habis ini gue bakal mandi dulu karena gue udah bener-bener gerah banget. Lega banget rasanya, kayak mungkin nggak terlalu kelihatan rapinya di mana, cuma kayak beda banget sebenarnya. Kalau misalnya beneran di situ tuh beda banget. Rasanya tuh kayak super organized. Akhirnya selesai juga. Sebenarnya tadi gue udah mau wrap up, tapi tiba-tiba gue kepikiran, gue merasa kalau day 3 ini gue masih kurang all out. Gue merasa masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk hari terakhir di video ini. Nah, makanya buat penutup dari video ini, gue bakal belajar beberapa hal baru. Update nggak jadi guys, gue udah belajar 2 jam, nggak bisa-bisa. Udahlah, emang gak takdir, bye. Setelah gue gagal belajar main Rubik, awalnya gue mau lanjut belajar yang lain. Tapi satu kecoa merubah segalanya. Update, gue lagi ngedit. Ini udah jam 1 pagi. Gue menemukan ada kecoa di kamar gue. Jujur gue emang takut banget sama kecoa, dan permasalahannya kecoa yang gue hadapin itu bisa terbang. Tadi gue lihat dia terbang. No, don't fly. Gue berhasil beresin kecoanya. Selesai itu, gue langsung tidur karena merasa lemes. Satu hal yang gue pelajarin di 3 hari ini, kadang gak semua hal bisa berjalan sesuai rencana, dan kita cuma bisa jalanin sebisanya. Walaupun kita merencanakan sesuatu untuk esok hari punya kejutannya sendiri. So ya, di masa new normal ini rasanya emang susah banget buat bisa produktif. Terutama buat diri gue yang emang pemalas banget. Gue merasa di 3 hari ini gue sudah mulai berubah. Yang biasanya lesu dan merasa hidup gue repetitif, dengan ngejalanin ini, gue menjadi lebih bersemangat dan merasa pengen ngelakuin banyak hal. Emang sih perubahannya gak terlalu kelihatan, cuma gue tetap bangga. Setidaknya gue berani untuk memulai. Sometimes all we need is a fresh start.